Setelah Wang Li membiarkan dua maling pergi, dia dapat membangun pijakan di ibu kota dengan keterampilan mengukir kayunya. Dan dengan bakti Pangeran Nang Wang yang selalu menyuruh Su Tao mengirimkan banyak emas dan perak pada Wang Ling setiap tahun baru. Sehingga Wang Ling tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Dan bahkan dia memiliki sikap seperti orang kaya. Tanpa disadari, beberapa tahun telah berlalu. Setiap menjelang akhir tahun banyak orang merayakannya. Wang Ling memandangi langit diikuti banyaknya butiran salju turun. Dia berkata dalam hati, "Formasi jiwa, aku Wang Ling akan meraihnya, tidak peduli apa itu." Selama beberapa tahun terakhir ini, Wang Ling memahami arti kebersamaan dan sosialisasi. Dia juga telah melihat kelahiran dan kematian orang tua. Selama itu, Wang Ling hanya berkultivasi 2 kali dan tidak peduli tentang tingkat kultivasinya. Sedangkan aura jahat hanya tinggal lapisan tipis yang tersisa. Sisanya telah diringkas menjadi 3 manik-manik merah. Kemudian Daniu dan ayahnya bertemu Wang Ling. Wang Ling secara alami menyambut mereka dengan ramah dan berkata, "Kakak Cheng, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Ayah Daniu sangat canggung berkata, "Tidak ada, tidak ada." Tapi Daniu mengatakan mau meminjam perak. Mendengar ucapan itu, ayahnya marah. "Bocah cilik, tunggu sampai kita pulang." Daniu berkata, "Karena ayah tidak akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Ibu ingin membeli toko di sebelah toko kami untuk membuat toko kami lebih besar, tetapi tidak punya cukup uang." Dengan itu Wang Ling bertanya berapa banyak yang dibutuhkan. Ayah Daniu ragu-ragu mengatakan 30 keping perak. Ekspresi Daniu cemberut dan berbisik. Ibu dengan jelas mengatakan 80 keping perak. Sebelum dia selesai berbicara, ayahnya melesatkan tatapan ganas. Wang Ling mengangguk dan tanpa sepatah kata apapun, dia berjalan ke ruang belakang. Ada keranjang di sana dengan penuh emas dan perak. Wang Ling dengan santai mengambil beberapa emas dan meletakkannya di depan ayah Daniu. Ketika ayah Daniu melihat 10 keping emas, dia terkejut dan dengan cepat berkata, "Aku tidak membutuhkan sebanyak ini. Saudara Wang, cepat ambil kembali. Aku hanya ingin meminjam 30 keping perak." Wang Ling mengambil kendi anggur dan tersenyum. "Saudara Cheng, aku tidak meminjamkanmu uang ini. Ini uang untuk anggur. Mulai sekarang aku ingin membeli sebotol anggur setiap hari. Uang ini untuk anggur buah selama 10 tahun. Ayah Daniu ragu-ragu dan Daniu berkata, "Ayah, ambil saja. Paman Wang dapat menjual 1 ukiran kayu dengan harga 10 keping emas." Dengan ekspresi senang, ayah Daniu berkata, "Saudara Wang, entah 10 tahun atau 8 tahun, selama kamu tinggal di sini, aku akan mengirimkanmu segelas anggur setiap hari." Dengan itu, Wang Ling dan ayah Daniu bersulang. Akhirnya, ayah Daniu pingsan karena meminum terlalu banyak, tetapi tangannya memegang erat-erat emasnya dan dibawa kembali oleh Daniu dengan bantuan Wang Ling. Sebelum Wang Ling pergi, Daniu diam-diam berkata bahwa ayahnya punya banyak kendi anggur di bawah tanah, tapi ayahnya tidak mau menjualnya. Jika tidak, ibunya Daniu tidak akan menyuruh mereka pinjam uang. Setelah mengirim Daniu dan ayahnya pulang, Wang Ling kembali dan tiba-tiba merasa sangat menyesal. 10 keping emas adalah sejumlah besar kekayaan bagi manusia. Tetapi bagi para kultivator itu hanyalah segenggam tanah yang tak berarti. Waktu berjalan dan 3 tahun telah berlalu. Ukuran toko Daniu hampir 2 kali lipat dan seperti yang diperkirakan ibunya. Bisnis mereka juga membaik. Wang Ling juga mulai perlahan memasuki usia tuanya sejak masa mudanya. Tapi ini hanyalah penyamaran untuk mengelabuhi orang-orang di sekitarnya.
Selain mengukir patung kayu dalam keseharian Wang Ling, dia juga pergi ke pertunjukan teater untuk mendengarkan drama saat tidak ada pekerjaan. Begitu sampai, Wang Ling segera disambut dengan ramah oleh seorang pelayan pria dan mengarahkannya ke meja yang telah disiapkan khusus untuk Wang Ling. Kemudian seorang pria gendut bernama Li duduk bersama Wang Ling. Dia adalah pemilik tempat ini dan telah memiliki hutang 20 keping emas 2 tahun lalu dan belum bayar. Jadi dia sangat gugup berkata kalau bisnisnya tidak begitu lancar. Namun Wang Ling hanya mengatakan di sini tidak untuk menagih hutang. Meski demikian, toko ini sudah bisa dibilang menjadi toko Wang Ling. Namun siapa sangka Wang Ling akan bertemu Yun Kunzi lagi saat mendengarkan drama teater. Sebelumnya Wang Ling ditipu oleh Yun Kunzi begitu dia tiba di ibu kota. Namun Wang Ling juga menyadari bahwa Yun Kunzi adalah orang yang luar biasa dan kuat yang sedang bermain di dunia fana. Namun dia tidak mengganggu Yun Kunzi. Sekarang Yun Kunzi juga melihat Wang Ling lagi. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Wang Ling benar-benar telah berubah menjadi manusia. Dia pasti akan berhasil dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dan masa depannya akan memiliki potensi yang tidak terbatas. Kemudian Wang Ling bertanya pada Yun Kunzi tentang domain. Tapi Yun Kunzi beralasan kalau dirinya sudah tua dan lapar. Wang Ling berdiri tersenyum memberi hormat dan kembali ke rumahnya meninggalkan penginapan. Namun saat Wang Ling membuka tokonya, Yun Kunzi tiba-tiba muncul di belakangnya berkata, "Tidak buruk jadi kamu menghabiskan 6 tahun berubah menjadi manusia di sini." Setelah itu Yun Kunzi melihat sebagian besar ukiran monster dari Laut Setan. Yun Kunzi lebih terkejut lagi saat dia melihat ukiran kultivator formasi jiwa, walaupun belum lengkap. Yun Kunzi termenung dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Ling menjawab dengan lembut, "Wang Ling." Yun Kunzi mengangguk dan melambaikan tangannya. Segera sebuah energi spiritual mengamuk melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar. Energi kemarahan ini menyebabkan energi spiritual di tubuh Wang Ling tanpa sadar mulai melawan aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, itu ditarik oleh aura mengamuk ini. Di bawah aura mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Ling. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Bahkan jiwa yang baru lahirnya telah bergabung dengan aura yang mengamuk ini. Rasanya seperti kerja keras Wang Ling selama 400 tahun telah menjadi alat bagi kakek itu untuk menyerangnya. Yun Kunzi menarik kembali energi spiritualnya sembari berkata, "Ini adalah domain kemarahanku. Aku menggunakan domain ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diasimilasi oleh domainku dan dikendalikan." Dalam beberapa nafas pendek ini, Wang Ling berkeringat dingin. Butuh waktu lama sebelum energi spiritual di tubuhnya tenang. Wang Ling bertanya, "Mengapa tidak ada kultivator formasi jiwa yang aku temui menampilkan domain semacam ini?" Yun Kunzi malu-malu berkata, "Aku lupa. Juga aku menurunkan level kultivasiku ke formasi jiwa. Tetapi masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain. Jadi itu agak terlalu kuat." Sebenarnya para kultivator formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain seperti itu karena hanya sepotong domain yang hadir dalam teknik mereka, sehingga domain mereka tidak dapat dideteksi. Wang Ling bergumam pada dirinya sendiri, "Domain, ini adalah domain." Yun Kunzi mengungkapkan ekspresi licik dan berkata, "Berubah menjadi manusia untuk mengalami wilayahmu sendiri dan menggunakan domain itu untuk menebus tahap jiwa yang baru lahir ke tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang setiap kultivator harus alami ketika mereka ingin melewati tahap jiwa yang baru lahir.
Nah, apakah kamu ingin merasakan domain orang lain? Ini sangat bermanfaat bagimu. Kemudian, Yun Kunzi membawa Wang Ling 100.000 kilometer jauhnya dari ibu kota ke suatu tempat. Wang Ling tentu saja tidak menyangka karena kultivator jiwa yang baru lahir hanya bisa berteleportasi dengan jarak 1.000 kilometer. Yun Kunzi berkata saat melihat ekspresi Wang Ling, jika dirinya sudah tua karena hanya bisa berteleportasi dengan jarak ini. Wang Ling menatap Yun Kunzi dengan ekspresi aneh berkata, kultivasi senior adalah sesuatu yang belum pernah dilihat junior. Aku mengagumimu. Yun Kunzi mendengus dan membual. Jika ada kesempatan, aku akan memberimu kesempatan untuk teleportasi 1 juta kilometer. Dengan itu dia membawa Wang Ling terbang ke sakte awan putih. Begitu sampai Wang Ling diberikan harta luar biasa topi jerami karena berfungsi untuk menyembunyikan tingkat kultivasi Wang Ling dan bahkan menahan serangan kultivator transformasi jiwa. Saat Wang Ling menganalisisnya, dia menemukan banyak sekali batasan di dalam topi jerami itu. Ini sebanding dengan batasan kuno. Tapi ini hanyalah bagian luar dan dia tidak bisa memeriksa batasan di tengahnya. Yun Kunzi juga meminta Wang Ling agar menyerahkan topi jerami itu kalau sudah selesai. Tapi Wang Ling sudah memutuskan dalam hatinya tidak akan pernah dikembalikan. Kemudian Yun Kunzi membentuk segel. Tiba-tiba avatar raksasa baju besi emas yang memegang pedang muncul. Ini terakumulasi dari energi spiritual di sekitarnya. Yun Kunzi memerintahkan avatar raksasanya untuk menghancurkan formasi pelindungan sakte langit putih. Segera avatar raksasa mengayunkan serangannya pada formasi energi spiritual dan hancur berkeping-keping saat serangan menghantam. Saat perisai hancur, gelombang energi segera menyebar dari titik dampak. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan distributif. Melihat ini, Wang Ling ingin hendak menghindar, tapi Yun Kunzi segera melambaikan tangannya dan sebuah pilar muncul di depan Wang Ling, menghalangi gelombang energi. Kemudian sebuah bangunan sakte langit awan putih muncul di depan mata Wang Ling. Bangunan itu berdiri di atas awan dan memiliki interior desain yang sangat megah. Pada saat yang sama, gelombang teriakan marah dengan aura kuat muncul dari dalam sakte bergegas. Wang Ling menyebarkan indera ilahinya dan menemukan ada lebih dari 30 kultivator jiwa yang baru lahir dan 5 formasi jiwa. Setelah kultivator keluar, mereka segera menyebar dan mengelilingi Wang Ling dan Yun Kunzi. Mereka mengungkapkan ekspresi bermusuhan dan mengirimkan indera ilahi untuk memindai Wang Ling dan Yun Kunzi. Namun ekspresi mereka langsung terkejut karena ketika indera ilahi mereka menganalisis Wang Ling, topi jerami melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan dan melelehkan indera ilahi mereka. Adapun Yun Kunzi, dia membentuk segel dan cahaya keemasan membentuk sepasang sayap spiritual. Sayap mengepak dan semua indera ilahi di sekitarnya terhanyut, menyebabkan para kultivator tertekan. Setelah itu, pria paruh baya yang merupakan pemimpin mereka dengan ekspresi pucat memberi hormat dan berkata, "Kalian berdua mematahkan formasi sakte awan putih agungku. Jika kamu tidak menjelaskan ini, maka kalian berdua harus tetap di sini." Yun Kunzi mengeluarkan kursi bambu dan duduk santai, lalu berkata, "Aku tidak peduli, aku hanya orang suruhan. Dia memintaku untuk datang, jadi bicaralah padanya." Pria parubaya itu berkata pada Wang Ling, "Rekan kultivator, apakah sakte awan putihku telah menyinggungmu sebelumnya?" Wang Ling merenung dan tanpa sepatah kata apapun, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan menanamkan indera ilahinya ke pedang itu. Kemudian suara berderak mengikuti ketika pedang berubah menjadi bola perak kecil. Karena sakte langit awan putih memiliki banyak kultivator formasi jiwa, aku ingin menantang mereka semua.
Aku harap kamu bisa memaafkan instruksiku, ucap Wang Ling dan membentuk segel dan menunjuk ke bola-bola perak sehingga terbang keluar dan menciptakan ledakan sonik seperti akan merobek ke langit. Pemimpin sekte langit putih awalnya dipenuhi dengan kehati-hatian, tetapi ketika dia melihat bola-bola perak itu, dia mulai mencibir. Kamu menggigit lebih dari yang kamu bisa kunyah. Dengan itu dia tidak mengambil harta dan hanya menunjuk ke udara, dan energi spiritual ungu muncul di jarinya dan berubah menjadi naga ungu. Bola-bola perak tiba-tiba berhenti saat Wang Ling mengubah teknik dan berteriak, "Ubah!" Segera bola perak berubah menjadi kura-kura. Melihat ini, pemimpin sekte langit putih mengubah naga ungu menjadi dua. Satu langsung menerkam ke arah Wang Ling. Ekspresi Wang Ling menjadi tertekan dan ingin segera menghindar. Tapi Yun Kunzi berkata, "Untuk apa kau menghindar? Jangan bergerak, rasakan domain kultivator formasi jiwa." Wang Ling dengan ragu-ragu menarik nafas dalam-dalam, dan akhirnya naga ungu yang dipenuhi aura mengerikan menerkam Wang Ling. Tubuh Wang Ling bergetar dan bisa merasakan tekanan luar biasa masuk ke tubuhnya. Tapi setelah memasuki tubuhnya, itu seperti nafas yang lembut. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif dan tidak membahayakannya. Namun dalam angin yang lembut ini ada perasaan dari perasaan putus asa mengikuti. Wang Ling segera tahu bahwa emosi putus asa ini adalah sepotong domain di dalam tekniknya. Domain ini seperti kesengsaraan ilahi. Sementara ekspresi pemimpin sekte langit putih menjadi jelek dan berkata pada Yun Kunzi, "Aku tidak menduga senior ada di sini untuk memungkinkan muridmu untuk merasakan domain untuk masuk ke tahap formasi jiwa." Dengan itu Yun Kunzi memerintahkan agar semua kultivator formasi jiwa bergiliran melepaskan domain mereka pada Wang Ling. Awalnya mereka menolak permintaan itu, tapi saat Yun Kunzi mengeluarkan token roh leluhur, ekspresi para kultivator formasi jiwa langsung diliputi terkejutan dan tidak menyangka